Karya ilmiah yang disajikan secara naratif, penulis muda ini berani menyingkap polarisasi tajam antara tekstualisme dan kontekstualisme. Dr. Muhsin Labib MA, dosen STVI Sadra dan Direktur Moderat Institut. Semakin tinggi ilmu, mestinya semakin ia menjadi rendah hati, sesuatu yang dilupakan oleh Radi dalam kisah ini. Hingga akhirnya bertemu seseorang, menyadarkan bahwa apa yang diketahuinya belumlah apa-apa. Bagaimana laku akan diperankan untuk membayar kesalahan tersebut? Silahkan simak novelnya. Isa Alamsyah, penulis, motivator, pendiri, dan pengasuh komunitas Bisa Menulis. Novel yang apik tentang pergulatan eksistensial seorang anak manusia. Dr. Sabara Nuruddin, MPhil, dosen filsafat UIN dan peneliti kehidupan keagamaan Makassar. Perjalanan kita sesungguhnya adalah perjalanan kembali ke tempat asal kita semula. Namun, perjalanan tersebut akan sia-sia jika tak membawa sedikit pun hikmah walau hanya setetes. Buku ini bukan hanya sekedar novel, ia mengajarkan kepada kita menemukan hikmah dan kembali menjadi diri kita yang sesungguhnya dengan cara yang mudah dipahami. Rugi besar jika tak membacanya. Syahril Syam, ST, CHT, LNLP, pakar pemberdayaan diri dan penulis buku Change Limiting Beliefs. Buku yang berada di tangan Anda ini merupakan karya yang menceritakan realitas keterbelakangan kaum reaksioner dalam memahami Islam secara utuh dan universal, sebagaimana Wahabi yang kelahirannya dipaksakan terlalu dini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kaum ini sebagai al-muhdajun, bisa diartikan bayi yang lahir dalam kondisi miskram dan cacat. Karya ini sangat menggugah nalar berpikir kita, relevan dan patut diapresiasi. Kiai Haji Alawi Nurul Alam, cendekiawan, Kiai Muda NU dengan 86 karya tulis. Biasanya ketika saya membaca buku, cukup membaca secara skimming dan scanning. Saya sudah tahu luar dalam buku tersebut. Namun, berbeda ketika saya membaca novel ini. Bukan hanya mematikan siaran televisi, tapi juga handphone. Begitulah tema ketuhanan yang disodorkan oleh penulis. Sebuah wacana serius yang tentu saja butuh keseriusan pula untuk membacanya. Wacana yang sudah pasti hanya bisa digarap oleh orang-orang yang punya referensi luas dan punya dialektika pemikiran yang kritis. Meski wacana yang serius, Ismail Rida tetap bisa menyampaikan dengan lugas dan berani. Dul Abdul Rahman, sastrawan, penulis puluhan buku sastra. Novel ini membingkai apa yang banyak dialami tipikal anak muda kritis dan berjiwa pemberontak, yakni mencari identitas diri serta pergulatan batin dalam menemukan kebenaran. Gerbang kebenaran tidak hanya menyodorkan kisah berikut beragam konflik, tapi juga kaya dan kuat referensi, inspiratif dan berani. Nur Alim Jalil, penulis, jurnalis, dosen Universitas Fajar Makassar. Kisahnya inspiratif dan menyajikan fakta empirik. Saya seolah-olah menyaksikan langsung apa yang dialami Radi, tokoh utama dalam buku ini. Kelebihan penulis terletak pada kemampuannya bertutur lewat bahasa sederhana yang enak dibaca dengan referensi yang memadai. Saya berharap semoga suatu waktu novel ini difilmkan. Profesor Dr. Sami Angkatu MAG, Guru Besar Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Makassar. Ismail Rida adalah adik angkatan semasa di kampus 1 UIN Alauddin Makassar. Rupanya, saat saya sedang melakukan petualangan intelektual dengan membaca berbagai buku, adinda yang satu ini pun sedang melakukan hal yang sama. Hasil pengembaraan intelektual itu saya tuangkan dalam bentuk skripsi hingga disertasi, sementara ia mengabadikannya melalui sebuah novel. Saya mengenal Ismail Rida
di kampus sebagai orang yang pendiam tetapi kritis, rajin membaca buku dan suka berdiskusi dengan siapapun. Novel Gerbang Kebenaran adalah hasil jelajah intelektualnya yang memuncak saat ia bersentuhan dengan dunia akademik. Seperti apa perjalanan intelektualnya? Bacalah karya ini. Dr. Muhammad Tahir A. MTHI, pakar ilmu hadis dan dosen IAIN Manado. Novel ini menggugat kemapanan keyakinan, sebuah kisah tentang pencarian dan petualangan spiritualitas. Penting dibaca untuk menguji apakah keimanan kita selama ini layak dipertahankan atau malah perlu diragukan untuk kemudian merekonstruksi dalam keyakinan baru. Alto Makmuralto, mantan Ketua Umum PBHMI dan penulis buku Dalam Diam Kita Tertindas. Akhir-akhir ini problem keagamaan dan konflik pemikiran, khususnya tentang wacana ketuhanan sebagaimana yang dituangkan dalam novel ini, sangat sering kita jumpai di kehidupan nyata. Dengan alur yang unik dan segar, Ismail Ridha mampu menghadirkan dialektika yang mencerahkan. Alifur Rahman S. Asyari, founder of SeaWorld.com. Novel yang bukan sembarang novel, menceritakan tentang sosok yang terlalu membanggakan ilmunya, tapi justru tak berdaya menghadapi kaum pengingkar Tuhan. Terkadang kita memang perlu belajar agar kita sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Patut dijadikan bacaan, apalagi ada sumber rujukannya yang disisipkan oleh penulis. Amazing. Muhammad Nurullah HD, pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu ada beberapa testimoni dan tanggapan positif dari beberapa pembaca. Nah, buat Anda yang ingin mendapatkan buku tersebut, Anda bisa meninggalkan komentar di bawah ini, di bawah video ya, atau Anda bisa meninggalkan nomor telepon atau nomor kontak kalian. Nanti saya akan hubungi langsung rekrut pemesanannya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.